Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Farizi dari Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemajuan peradaban yang ada dalam Bani Umayyah II sekitar tahun 756 hingga 1031 Masehi, atau yang saya rangkum dalam judul ini, Kemajuan Peradaban Islam di Andalusia. Mari kita kupas satu persatu. Ya, sebelum lebih jauh mengetahui tentang bagaimana sih kemajuan peradaban Islam yang ada di Spanyol atau di Andalusia ini, patutlah kita juga mengetahui kenapa bernama Andalusia ini. Ya, Andalusia adalah sebutan satu wilayah yang ada di semenanjung Iberia atau Eropa Barat. Nama ini berasal dari kata Vandal atau suku yang ada di situ itu bernama Vandal, sehingga berkembang menjadi kata Vandalosi, Andalosi, hingga Andalusia. Andalusia ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan Spanyol atau bangsa Spanyol. Vandal ini berasal dari suku yang memang menduduki atau mendiami wilayah tersebut, sehingga dari nama suku ini bisa menjadi nama Andalusia ini. Berikutnya, ada juga yang menyebutkan bahwa Andalus ini berarti Land of the Vandal atau tanah kekuasaan bangsa Vandal atau suku dari bangsa yang mendiami wilayah tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kata ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu Lahdalaut, yang berarti Land Allotment atau tanah pemberian. Ya, setelah mengetahui asal-usul nama Andalusia, kita juga sepertinya patut mengerti tentang sejarah bagaimana masuknya Islam di Andalusia. Sebelum penaklukan yang ada di Andalusia oleh umat Islam ini, sebenarnya umat Islam itu terlebih dahulu menguasai Afrika Utara, yaitu pada zaman Abdul Malik pada tahun 685 atau sampai 705 Masehi. Nah, pada masa Abdul Malik itu Islam sudah menguasai Afrika Utara dan menjadikan Afrika Utara sebagai salah satu wilayah yang dikuasai oleh gubernur yang taat pada pemerintah pusat di Damaskus. Pada periode kekhalifahan berikutnya, yaitu zaman Khalifah Al-Walid sekitar tahun 705 hingga 715 Masehi, Islam berhasil menduduki Aljazair, Maroko, dan daerah-daerah besar. Dari daerah sinilah Islam bisa masuk dan menguasai tanah Andalusia. Lah, pada tahun ini zaman Khalifah Al-Walid, Afrika Utara sudah dipimpin oleh gubernur yang bernama Musa bin Nusair, yang nantinya akan menjadi salah satu dari 3 orang yang paling berperan dalam pendudukan atau ekspansi untuk menguasai Andalusia. Setelah Al-Walid yang mampu menduduki Aljazair, Maroko, dan daerah bekas Barbar, dari daerah ini Islam masuk ke Andalusia yang pada akhirnya pada tahun 711 Masehi umat Islam mampu menguasai Andalusia sebagai salah satu tempat yang dimana itu dikuasai oleh agama atau umat Islam, yang lebih pastinya di bawah pemerintahan Umayyah di Damaskus. Dalam proses penaklukan ini ada 3 tokoh yang paling berperan, di mana tokoh ini memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya atau menjalankan
fungsinya sebagai entah itu gubernur, entah itu sebagai panglima perang, yang nantinya dari 3 orang ini akan mampu dikuasai secara sempurna. Bahwasanya Andalusia bisa masuk sebagai wilayah yang ada di dalam pemerintahan atau di dalam naungan pemerintahan Islam, yaitu Bani Umayyah I pada kekhalifahan Al-Walid sekitar tahun 711 itu. Di mana 3 nama itu yang paling berjasa antara lain yaitu Thorif Al-Malik, Thorif Ibnu Malik, di mana beliau ini telah menjadi orang yang mampu masuk mencari informasi seperti intelijen gitu, masuk mencari informasi, membawa pasukan yang tidak begitu besar, memberikan informasi kepada panglima yang akan berekspansi berikutnya. Yang kedua yaitu Tariq bin Ziyad. Nama ini cukup legendaris, cukup terkenal juga kan, Tariq bin Ziyad. Sehingga karena perannya ini, Tariq bin Ziyad namanya diabadikan sebagai salah satu nama di selat sana, yaitu Jabal Tariq atau Selat Gibraltar, di mana dari tempat inilah Tariq masuk dan menguasai Andalusia. Sedangkan Musa bin Nusair juga mempunyai peran yang besar juga dalam penaklukan Islam, penaklukan tanah Andalusia sehingga mampu dikuasai oleh umat Islam. Berikutnya yaitu pola atau model pemerintahan yang ada di Andalusia serta keunikan yang ada di dalam perjalanan Islam menguasai Andalusia ini. Beberapa pakar menyebutkan periodisasi mulai dari periode pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya, di mana nantinya habis ini akan saya paparkan 3 periode saja. 3 periode ini akan menggambarkan perjalanan Islam memerintah atau memimpin wilayah ini, wilayah Andalusia. Nah, pada periode pertama ini Islam menguasai antara tahun 711 hingga 755 ini dengan model pemerintahan yang dibawahi, yang dimana wilayah Andalusia ini dibawahi oleh pemerintahan para wali yang diangkat oleh khalifah di Damaskus. Jadi ada wali-wali, ada orang yang ditunjuk untuk menjadi wali atau wakil dari kelompok Islam yang ada di Damaskus ini dalam menguasai yang ada di wilayah Andalusia ini untuk menjadi pemerintah atau pemimpin yang ada di wilayah tersebut. Nah, periode ini berakhir ketika Abdurrahman Ad-Dakhil masuk ke Spanyol pada tahun 755. Sehingga sistem pemerintahan yang dipimpin oleh para wali yang ditunjuk khalifah ini sudah berakhir. Karena apalagi pada saat ini, saat Abdurrahman Ad-Dakhil masuk, pemerintahan Umayyah yang ada di Damaskus telah dilengsarkan atau dikudeta oleh kepemimpinan dari Bani Abbasiyah, seperti itu. Kemudian periode itu berlanjut ke periode kedua antara tahun 755 hingga 912 Masehi. Di mana pada periode ini Spanyol ada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau panglima atau gubernur. Di mana panglima atau gubernur ini tidak tunduk pada pimpinan pusat, yakni pimpinan yang ada di bawah kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah, di mana Bani Abbasiyah ini baru saja telah mengkudeta kepemimpinan dari Bani Umayyah yang ada di Damaskus, sehingga Daulah Islam atau kekuasaan yang ada di kepemimpinan umat Islam ini jatuh kepada kepemimpinan Abbasiyah. Lah, kepemimpinan yang ada di Andalusia ini dipegang oleh Amir atau panglima atau gubernur ini, yaitu yang pertama Abdurrahman Ad-Dakhil itu tidak patuh kepada Bani Abbasiyah, atau secara kasarnya itu memiliki kepemimpinan yang berbeda atau di luar dari kekuasaan tersebut.
Di periode ini Islam mulai berkembang, mulai setapak demi setapak maju, di mana penguasa-penguasa Spanyol atau penguasa Andalusia pada periode ini ada orang-orang hebat, contohnya Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Authad, Muhammad ibnu Abdurrahman, Mudir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Itu adalah nama-nama amir yang memimpin pada periode 2 ini. Kemudian untuk periode ketiga, periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman ketiga yang bergelar An-Nasir, yaitu Abdurrahman An-Nasir. Pada periode ini Spanyol diperintah mulai dari Abdurrahman An-Nasir. Pemerintahan yang ada di Spanyol atau Andalusia ini berubah nama menjadi gelar khalifah, di mana hal itu bertepatan dengan khalifah yang ada di kekuasaan Bani Abbasiyah ini meninggal dunia kebetulan. Bertepatan dengan nama Khalifah Al-Muqtadir itu meninggal dunia, belum ada penggantinya, sehingga An-Nasir bergegas untuk mengganti namanya, mengganti kekuasaannya sebagai khalifah. Lah, mulai dari sinilah Islam ada 2 daulah yang berkuasa, 2 khalifah yang berkuasa. Baghdad dengan Bani Abbasiyah, di Spanyol Andalusia ada Bani Umayyah kedua. Dan Abdurrahman An-Nasir ini adalah khalifah pertama yang ada di Bani Umayyah kedua ini, di mana nama khalifah ini sudah lama tidak dipakai setelah hilangnya kekuasaan Bani Umayyah yang dikudeta oleh Bani Abbasiyah itu, hingga dipakai lagi pada masanya Abdurrahman ketiga ini, sekitar kurang lebih 150 tahunan Bani Umayyah puasa akan gelar khalifah ini. Pada periode ini umat Islam Spanyol sudah sangat mencapai puncak-puncak kemajuan, di mana kejayaannya sudah dapat menyaingi kedaulatan atau kejayaan Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Entah itu perpustakaan dan yang lain sebagainya, ulama-ulama yang ada, bahkan kemegahan arsitektur, di mana dari kedua daulah inilah Abbasiyah Umayyah hingga saat ini masih kita kenal orang-orang hebat yang ada dan menghiasi keilmuan, yang menghiasi segala macam arsitektur yang ada di bahasannya masing-masing di daerahnya masing-masing tersebut. Itu adalah daulah Umayyah pada periode ketiga yang ada di Damaskus, telah mencapai puncak dari kemajuan atau puncak dari peradaban yang ada di Spanyol atau Andalusia ini. Umat Islam di Andalusia memang tidak sebegitu panjang kekuasaannya dibandingkan dengan yang di Damaskus maupun di Baghdad dalam menguasai wilayah. Namun peranan yang sangat besar hingga perjalanan yang begitu epik mengantarkan umat Islam pada puncak dari kejayaan, di mana melalui Bani Umayyah kedua yang berpusat di Andalusia ini, pada masa pemerintahannya telah mencapai banyak kemajuan, banyak prestasi yang bisa mereka peroleh, bahkan pengaruhnya sangat besar yang nantinya akan membawa Eropa dan kemudian dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks, diantaranya yaitu bisa dalam hal intelektual maupun yang pembangunan secara fisik, di mana kemajuan secara intelektual ini masyarakat Andalusia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab utara dan selatan. Kemajuan ini diantaranya yaitu kemajuan di bidang filsafat, di mana minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan ini mulai berkembang pada abad ke-9 selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima, yaitu Muhammad ibnu Abdurrahman. Kemudian atas inisiatif Al-Hakam, karya-karya ilmiah dan filosofis ini diimpor dari timur dalam jumlah yang sangat besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitas mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam.
Apa yang dilakukan oleh para pemimpin dinasti Umayyad di Spanyol ini merupakan persiapan untuk melahirkan filosof-filosof besar yang ada pada masa sesudahnya. Di antaranya tokoh utama yang ada dalam sejarah filsafat Arab Andalusia adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Asyir, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Tokoh utama kedua yaitu Ibnu Tufail. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang sangat terkenal yaitu Hai Ibnu Yakon. Bagian akhir abad ke-12 Masehi menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang dikenal sebagai komentator pikiran-pikiran yang ada di bidang filsafat, entah itu filsafat Islam maupun filsafat Yunani, yang nantinya ini dia dijuluki dengan nama Averroes. Beliau yaitu Ibnu Rus yang hidup antara tahun 1126 hingga 1198. Karena itu pula ia dijuluki sebagai Aristoteles kedua, karena pengaruhnya sangat menonjol atas pendukung filsafat skolastik Kristen dan pikiran sarjana Eropa pada abad pertengahan. Dia sangat memiliki pengaruh dalam bidang filsafat, di mana dari Ibnu Rus ini telah banyak memberikan pemikiran-pemikiran baru, komentar-komentar baru yang ada di dalam filsafat Islam juga. Yang kedua yaitu sains. Dalam bidang ini bermunculan juga tokoh-tokoh yang sangat fenomenal. Contohnya seperti Abbas bin Farmas yang termasuk dalam ilmu kimia dan astronominya sebagai orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim bin Nakos dengan bidang astronomi yang dapat menentukan kapan terjadinya gerhana matahari dan bulan. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Yang kemudian juga ada Ahmad Ibnu Abbas dari Cordova, ahli dalam bidang obat-obatan. Al-Hasan binti Al-Abi Jafar dan saudara perempuannya Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran di kalangan wanita. Itu adalah menjadi saksi bagaimana Bani Umayyah yang ada di Andalusia ini merupakan, atau pada masa yang sangat maju ini, pada masa kejayaannya itu terdapat beberapa warisan-warisan pengetahuan, warisan-warisan yang ada di dalam peradabannya tersebut. Ada lagi dalam bidang sejarah dan geografi juga kita sudah terkenal, yaitu Jubair bin Ibnu Jubair dari Valencia yang menuliskan tentang negeri-negeri Muslim Mediterranean dan Sililia. Ibnu Battuta Targir yang juga pernah banyak buku-bukunya yang masyhur dan pendapat-pendapat serta kutipannya di bidang sejarah mencapai Samudra Pasai dan juga Cina. Ibnu Khatib menyusun riwayat Granada, Ibnu Khaldun filsafat sejarah, dan yang lain. Di Andalusia peradabannya tidak hanya kekuasaan terhadap wilayah saja, namun dengan kepeduliannya terhadap ilmu pengetahuan nantinya akan menjadikan bangsanya itu besar. Di mana tadi inisiatif dari Al-Hakam untuk menghadirkan referensi-referensi tambahan, mendirikan universitas dan yang lain sebagainya ini mungkin bisa ditiru untuk membentuk suatu peradaban yang tinggi, peradaban yang maju dan juga bisa bermanfaat, bahkan mengukir sejarah yang baik untuk masa depannya. Itu adalah yang bisa kita ambil dari peradaban Islam yang ada pada masa itu, di mana ilmu pengetahuan sangat berperan besar dalam memajukan peradaban yang ada di suatu wilayah. Seperti itu. Selanjutnya, ini tidak hanya berhenti di filsafat dan sains saja. Andalusia dengan kemajuan peradabannya juga menyisakan sejarah bahwasanya mereka juga mengalami kemajuan di bidang fikih.
Di mana dalam bidang fikih ini mazhab yang dipakai atau yang terkenal dianut oleh para orang-orang yang ada di Andalusia ini yaitu mazhab Maliki. Di mana mazhab Maliki ini diperkenalkan oleh Ziyad ibnu Rahman, yang kemudian perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham bin Abdurrahman. Ahli-ahli fikih yang ada di Bani Umayyah kedua atau Bani Umayyah Andalusia ini, salah beberapanya yaitu Abu Bakar bin Qutiyah, Mudir bin Sa'id al-Baluti, dan juga Hazm yang juga terkenal. Itu adalah ulama fikih dan perkembangan fikih yang ada di Andalusia. Kemudian Andalusia juga mengalami kemajuan di bidang musik pada masa Islam di Andalusia ini. Tokohnya antara lain yaitu Al Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab yang selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya, yang terkenal sebagai pengubah lagu. Ia ini selalu tampil dan ia juga memiliki ilmu yang cukup bagus dalam dunia musik ataupun kesenian. Ilmu yang dimilikinya ini diturunkan kepada anaknya juga, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak yang sehingga kemasyhurannya semakin tersebar. Di mana dari Al Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab ini, dia juga menebarkan kemampuannya, tidak hanya dimilikinya sendiri saja, tapi juga diturunkan kepada anaknya, kepada para budaknya, dan juga orang-orang di sekitarnya, sehingga namanya bisa tersohor akibat dari tindakan untuk mengajarkan satu sama lain ini. Yang terakhir yaitu bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa yang memang bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal ini dapat diterima oleh orang-orang Islam maupun non-Islam. Bahkan penduduk Spanyol pada zaman itu menduakan bahasa Spanyol atau bahasa asli mereka. Dan kebanyakan orang-orang malah meningkat keahliannya di bahasa Arab, namun kehilangan keahlian di bahasa aslinya atau bahasa Spanyol. Mereka banyak juga yang ahli dalam bahasa Arab, baik keterampilan membaca maupun tata bahasa mereka. Antara lain ulama ataupun orang-orang yang berperan dalam kemajuan bidang bahasa dan sastra ini yaitu Ibnu Sayyid, Ibnu Malik pengarang Alfiyah itu, Ibnu Khuruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Isbili, Abu Al-Hasan, Ibnu Usfur, dan Ibnu Hayyan Al-Gharnati. Dengan seiring kemajuan bahasa itu, karya sastra banyak bermunculan, seperti Al-Iqd Al-Farid karya Ibnu Abdul Rabbi, Al-Zakhira fi Mahasin Al-Jazira karya Ibnu Bassam, kitab Al-Qalaid dua karya Al-Fat Ibnu Khakam, dan banyak lagi yang lainnya. Itu adalah bentuk-bentuk kemajuan yang ada di Andalusia, di mana kemajuan ini tidak hanya di bidang agama, bidang umum maupun bidang agama saja, melainkan juga keterampilan, kesenian, dan juga tata bahasanya. Kemajuan ini cukup kompleks, di mana dari peradaban yang telah dibangun pasca runtuhnya di Damaskus kemarin, Bani Umayyah di Andalusia ini mampu bangkit menghadirkan peranan yang besar buat kemajuan umat, kemajuan dunia. Khususnya nantinya bahwasanya kemajuan-kemajuan yang dibawa oleh Islam di Andalusia ini sangat berpengaruh pada kemajuan bangsa Eropa hari ini, di mana kemajuan dari Islam ini akan menghadirkan renaissance atau cahaya baru yang ada di Eropa, khususnya Spanyol. Mungkin dari situ yang bisa sangat kita kenang dari
kemajuan yang ada di Umayyah, bahwasanya peradaban akan semakin maju jika dibackingi dengan ilmu, jika dibackingi dengan fasilitas yang lain. Kecintaan terhadap ilmu juga perlu ditambah, tata kelola maupun dalam pengambilan keputusan karena juga setiap pemerintahan mengedepankan adanya tujuan, adanya tindakan yang nantinya itu real untuk mengarahkan kepada naiknya sebuah peradaban, khususnya di peradaban yang akan menaikkan tentang kemampuan ataupun akan menghadirkan seorang ilmuwan yang nantinya akan membawa dampak yang bagus dalam kemandirian ataupun naiknya ke kualitas suatu bangsa ataupun wilayah. Itu adalah kemajuan yang ada di Umayyah II terkait dengan bidang intelektual ataupun non fisik. Berikutnya yaitu perkembangan yang ada di bidang fisik atau pembangunan, di mana dalam peninggalan Islam yang ada di Spanyol atau Islam Andalusia ini, kita mengenal yang paling kita kenal itu Cordova dan Granada itu, di mana tatanan kota ini cukup meninggalkan arsitektur atau peninggalan tata bangunan yang cukup megah dan bagus. Di mana dari kedua ini bisa kita lihat terpampang banyak sekali hasil peninggalan. Bahkan di sana ini ada 49 masjid di sana. Ada sekitar 900 pemandian dan yang lain sebagainya. Pohon-pohon, taman-taman dan juga tata letak yang cukup indah juga menghiasi di sini. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota, itu ada di Cordova, di mana taman-taman juga dibangun untuk menghiasi ibu kota Spanyol Islam ini. Pohon-pohon, sampai-sampai pohon dan bunga ini diimpor dari timur untuk menghiasi kota. Selain itu, saluran-saluran air dari pegunungan untuk minum juga dibangun, pemandian-pemandian dan yang lain sebagainya. Kita juga melihat kemajuan arsitektur dan bangunan ini terkenal di seluruh Eropa, seperti ada Istana Alhambra yang sangat indah dan megah, yang menjadi pusat dan puncak ketinggian arsitektur Islam di Spanyol. Banyak sekali peninggalan fisik dan perkembangan yang ada di sepanjang kota, di sepanjang kepemimpinan Islam di Andalusia ini, seperti contoh Istana Az-Zahra, Istana Al-Azhar dan Menara Girilda dan yang lainnya. Ini adalah bentuk keindahan bagaimana selain untuk keilmuan, pemerintahan pada Bani Umayyah II di Andalusia ini juga terfokus pada tatanan kemegahan pembangunan fisik guna hingga kini arsitektur yang ada di Andalusia ini cukup menakjubkan dan menjadi sejarah besar dunia sebagai peninggalan bahwasanya memang Islam pernah ada dan bahkan meninggalkan tata kelola ataupun bentuk arsitektur yang cukup mengenang dan cukup bagus, seperti contoh adanya Cordova dan Granada yang ada di masa dulu itu, yang meninggalkan banyak sekali peninggalan bangunan-bangunan Islam yang ada di tanah tersebut. Kemajuan ini juga tak ubahnya cukup menakjubkan juga, di mana kemegahan pembangunan fisik ini, selain itu pengembangan atau pembangunan fisik ini sangat mendapat perhatian yang lebih dari umat Islam. Sangat banyak perdagangan-perdagangan, di mana jalan-jalan di pasar ini dibangun seindah mungkin. Di samping itu ada pula dari bidang pertanian yang memperkenalkan sistem irigasi yang bagus, bendungan dibawa dengan bagus, di sungai-sungai, jembatan-jembatan itu juga dibangun dengan megah. Selain itu juga memperkenalkan pertanian padi, jeruk, kebun dan yang lain sebagainya. Itu merupakan contoh betapa pesatnya kemajuan yang ada di masa itu, baik secara fasilitas maupun inovasi untuk membentuk atau memajukan sebuah peradaban.
Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan. Di sini saya hanya menyampaikan sebatas pengetahuan apa yang saya ketahui dari apa yang sudah saya tulis dan saya susun melalui materi yang kita bahas hari ini. Semoga dari materi yang masih banyak kurangnya ini kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil manfaat dan ibro darinya. Semoga Allah selalu melindungi kita, memberi kesehatan kita, sehingga mampu menjalankan tugas dan aktivitas dengan baik. Saya Al-Fariji, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat PAI.